Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan karunia, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa di dalam forum yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat bersama-sama dengan beliau di syurganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik tabi'in ataupun pengikut adalah seorang laki-laki yang mana biasa dipanggil dengan nama Uwais. Nah, nama lengkapnya ini adalah Uwais Al-Qarni, ya. Uwais Al-Qarni, yang mana beliau ini adalah seorang yatim yang tinggal di kota Yaman, dan dengan keadaan yang kurang sehat ataupun berpenyakit, ya. Nah, Uwais Al-Qarni ini merupakan seorang yang berpenyakit belang di tubuhnya. Nah, Uwais dan ibunya ini adalah keluarga yang sangat miskin, ya, fakir, yang tidak memiliki banyak harta. Nah, Rasulullah SAW ini berpesan kepada Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Nah, beliau mengatakan, carilah ini Uwais Al-Qarni, dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Nah, sabda Rasulullah seperti ini itu diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Nah, kira-kira siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni ini sehingga Rasulullah SAW menyuruh kepada Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib untuk menemui dan meminta ampunan untuk kalian kepada dia. Nah, dikutip dari buku Kisah Kehidupan Uwais Al-Qarni, ya, sang penghuni langit, kekasih Tuhan semesta alam, karya Muhammad van der Stray. Uwais dan ibunya ini masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi SAW dari Mekah, ya. Nah, Uwais ini adalah seorang pemuda yang soleh, ya, dan sangat memuliakan ibunya. Nah, Uwais ini senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Nah, pada suatu saat nih, Uwais itu meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW yang saat itu berada di Madinah. Nah, ibunya mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena merasa sakit-sakitan. Sampai di Madinah, ya, sampai di Madinah, Uwais langsung menuju rumah Rasulullah SAW. Namun sayang, Uwais ini tidak bisa bertemu dengan Rasulullah sebab sedang di medan perang. Nah, teringat pesan daripada sang ibu agar lekas kembali ke Yaman, Uwais dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, yang ketika itu ada di rumah. Nah, tak lupa dia menitipkan salam untuk Rasulullah SAW. Nah, kisah lain daripada Uwais Al-Qarni ini adalah dia merupakan seorang yang sangat patuh kepada ibunya. Nah, yang mana ibunya ini sangat berkeinginan sekali untuk menunaikan haji di Makkah.
Nah, dari Yaman, perjalanan eh, dari ke Mekah itu sangatlah jauh ya, melewati padang tandus yang panas. Nih orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya itu menggunakan unta untuk membawa banyak banyak perbekalan. Nah, Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar. Bagaimana caranya membawa ibunya ini menuju ke kota Mekah. Singkatnya, nah Uwais ini membeli seekor lembu, anak lembu ya. Kemudian dia eh, merawatnya. Ya ini dengan gimana cara merawatnya ya ini, setiap hari dia menggendong anak lembu tersebut dari rumahnya hingga ke bukit. Nah, sehingga perbuatan tersebut apa yang telah dilakukan oleh Uwais ini itu uh, mengundang banyak apa tuh banyak omongan-omongan tetangga. Yani Uwais ini sudah gila, bahwasanya dia itu uh, naik turun bukit menggendong daripada lembu tersebut. Nah, setelah singkatnya, setelah dewasa berumur 8 bulan, maka lembu tersebut sudah mencapai 100 kilo ya. 100 kilo. Nah, pada saat itu juga musim haji tiba, maka lembu tersebut ia pun jual, kemudian dia menggendong daripada ibunya dari kota Yaman hingga ke kota Makkah. Masya Allah. Nah, nah ketika di dalam perjalanan, ketika setelah sampai ke kota Makkah, ibunya ini bercucuran air mata ya. Tapi Uwais pun berdoa kepada Allah SWT di depan Ka'bah, wahai Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Lantas ibunya ini menjawab apa, bertanya kepada Qais, wahai Qais, Uwais, wahai Uwais, bagaimana dengan kamu? Uh, Bagaimana dengan dosamu? Kata Uwais, cukuplah dengan terampuni dosanya ibu, maka ibu akan masuk surga, dan cukuplah dengan ridhonya ibu yang dapat menghantarkan aku ke dalam surga. Masya Allah ya, Masya Allah. Setelah kita mendengar daripada uh, kisah daripada Uwais ini, bahwasanya uh, kebaktian kita kepada ibu, kepada orang tua ya, itu sangatlah dipandang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hingga ya dikatakan dalam satu riwayat bahwasanya ketika Uwais ini meninggal dunia ya, bukan lagi manusia yang mengurusi mayatnya, akan tetapi langsung para malaikat yang turun ke bumi untuk mengurus jenazahnya dan menguburkan jasad beliau. Masya Allah, semoga terinspirasi daripada kisah dari Uwais Al-Qarni, kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.